Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sumardi di YouTube channel Merawat Jiwa. Teman-teman keperawatan semuanya, hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan waham. Ya, khususnya untuk teman-teman di keperawatan jiwa, marilah kita bersama-sama menyimak diskusi kita kali ini. Baik. Kalau saya bicara tentang waham, maka kita akan bicara tentang bagaimana adanya keyakinan, keyakinan yang salah atau persepsi yang salah terhadap sesuatu dan diyakini itu sebagai sesuatu yang nyata dan benar adanya. Oke, baik. Di tujuan pembelajaran kita kali ini, teman-teman sekalian, diharapkan nanti teman-teman mampu mengkaji masalah waham, ya. Lalu mampu menegakkan diagnosis, melakukan asuhan baik kepada pasien, kepada keluarga, serta mampu melakukan evaluasi hasil dari intervensi keperawatan yang kita berikan. Serta yang terakhir adalah diharapkan teman-teman sekalian mampu melakukan dokumentasi pencatatan. Ya, baik. Saya ada contoh kasus sederhana, teman-teman sekalian. Ini ada Tuan G, 38 tahun, dia di PHK dari pekerjaannya 2 tahun yang lalu. Setelah di PHK, Tuan G diceraikan oleh istrinya. Nah, semenjak itu pula, Tuan G sering melamun, sehingga keluarganya membawa Tuan G ke pesantren, agar jiwanya lebih tenang. Namun, karena tidak ada perubahan, klien dibawa berobat kepada orang pintar. Saat ini, kondisi klien marah-marah dan selalu mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang mempunyai mukjizat, mampu menyembuhkan penyakit dan dapat berbicara dengan binatang. Ya. Kalau kita lihat kasus ini, masalah apa yang terjadi dengan Tuan G? Nah, kasus ini nanti akan kita cocokkan dengan kajian atau diskusi kita kali ini tentang waham. Oke. Nah, baik teman-teman sekalian, waham adalah suatu keyakinan yang salah dan itu dipertahankan secara kuat dan terus-menerus, ya. Namun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, ya. Ini adalah pengertian dari waham. Nah, ini saya ada contoh gambar, ya. Ini kita lihat nih, dia meyakini betul ya bahwa yang dia naiki adalah sepeda motor. Oke. Nah, ini ya, merasa dirinya kuat, besar dan lain sebagainya. Oke, baik. Sekarang kita akan bicara rentang respon. Rentang respon adalah bagaimana kejadian waham itu dari mulai respon adaptif, ya, lalu sampai jatuh kepada respon maladaptif, ya. Baik teman-teman sekalian, di sini ada respon adaptif, di mana pikiran kita masih logis, ya, persepsi kita masih akurat, ya, masih sesuai, emosi juga masih konsisten, perilaku juga sesuai pastinya. Lalu nanti dengan adanya masalah, kalau tadi kita lihat Tuan G, ya, dia ada masalah, ya, di PHK dan diceraikan oleh istrinya. Lalu apa yang terjadi? Udah mulai muncul tuh, ya, ada distorsi pikiran, ya, mulai ada ilusi, ya, reaksi emosi bisa berlebihan atau berkurang, ya. Lalu mulai muncul perilaku aneh dan menarik diri, ya. Lalu kalau ini tidak terdeteksi secara dini, ya, akan muncul atau memberat menjadi waham, menjadi halusinasi, ya, lalu sulit berespon terhadap emosi dan kadang-kadang memunculkan pikiran yang kacau, ya. Ini adalah rentang respon kejadian waham. Baik. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini saya ada alur atau ada bagan kejadian dari waham itu sendiri, ya. Di awal kejadian ada perasaan diancam oleh lingkungan, ya, ada merasa cemas, ya, merasa sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, ya. Ini ya. Lalu klien atau pasien mencoba mengingkari ancaman, ya, dari persepsi atau objek realitas, serta menyalahartikan kejadian, ya. Jadi dialihkan kejadian itu, ya, dan diingkari, gitu ya. Lalu individu memproyeksikan pikiran, perasaan secara internal pada lingkungan sehingga pikiran dan keinginan negatif tidak dapat diterima, ya, di mana menjadi bagian internal, ya. Individu mencoba memberi pembenaran rasional terhadap interpretasi yang salah tadi, ya.
lalu maka akan muncullah waham. Ya, jadi karena ada kejadian sesuatu hal yang tidak menyenangkan, dia coba balikkan interpretasinya tersebut, lalu diyakinkan sebagai sesuatu yang nyata dan itu dipertahankan terus-menerus, dan ini akan memunculkan waham. Baik. Bicara jenis-jenisnya, waham itu ada beberapa jenis ya teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada waham kebesaran, waham curiga, waham kejar, waham depresif atau nihilistik. Lalu ada juga waham agama, somatik, waham siar pikir, sisi pikir, dan kontrol pikir. Nanti kan kita bahas satu persatu. Oke? Baik, kalau kita bicara waham agama adalah di mana keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan dan diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, misalnya contohnya tadi, ya, dia merasa dirinya sebagai utusan Tuhan begitu kira-kira, dan dia meyakini itu sesuatu yang nyata. Ya, waham kebesaran adalah waham grandios, artinya dia merasa memiliki kebesaran yang khusus di dalam dirinya, ya, dan diucapkan berulang kali. Ya, mungkin dia merasa dirinya adalah tadi ya adalah presiden, dia merasa dirinya adalah seseorang yang bisa mengatur keuangan dunia begitu. Nah, itu adalah waham kebesaran. Ya. Lalu ada waham somatik, teman-teman. Jadi waham somatik ini unik ya. Pasien itu meyakini bahwa di bagian tubuhnya itu ada yang terganggu atau ada yang sakit. Ya. Jadi tiap hari ada keluhan fisik, gitu ya. Tetapi saat diperiksa, dicek dan lain sebagainya, hasilnya oke-oke aja, normal ya. Tapi pasien sangat meyakini sekali bahwa dirinya ada gangguan dalam dirinya. Oke, itu waham somatik. Ya. Lalu ada waham curiga, ini adalah kejadian yang paling sering teman-teman sekalian, waham curiga di mana seseorang berpikir ya, dan meyakini bahwa ada yang akan menyakiti dirinya, ada yang mencederai dirinya. Ya. Kadang kita pernah dengar ada orang yang merasa seperti diguna-guna, gitu ya, ingin dibunuh, ya diancam dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya itu tidak ada. Ya, lalu ada waham nihilistik, individu merasa dirinya sudah nggak ada, ya, individu merasa dirinya sudah meninggal, jadi sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ya. Lalu ada waham sisi pikir, di mana pasien merasa pikiran-pikiran atau ide-idenya itu disusupi, gitu ya, disusupi oleh sesuatu hal di luar dari dirinya, dan itu mempengaruhi perilakunya. Itu diyakini dengan pasti dan diyakini dengan sangat kuat oleh pasien. Ya. Lalu ada waham siar pikir, ya, pasien ini unik ya, jadi pasien merasa bahwa apa yang dibicarakannya, apa yang difikirkannya itu disebarluaskan oleh satelit ya di angkasa sana, dan itu disebarluaskan kepada seluruh orang yang ada di dunia. Itu waham siar pikir. Selanjutnya adalah waham kontrol pikir, di mana merasa pikirannya dikontrol oleh sesuatu dari luar. Ya. Oke. Nah, ini adalah pengkajian dari waham. Pengkajiannya nanti teman-teman bisa sesuaikan ya dengan apa yang diungkapkan ya. Jadi bagaimana verbalnya, bagaimana perilakunya ya, perubahan-perubahan ini bisa kita lakukan sebagai cara-cara pengkajian ya. Jadi ada tanda dan gejalanya, bisa kita lihat di sini. Jadi ada tanda dan gejala, dia meyakini dirinya memiliki kekuasaan dan kebesaran ya. Meyakini dirinya merugikan atau mencederai kelompok tertentu. Oke. Lalu bisa jadi dia memiliki keyakinan terhadap agama yang salah, ya, meyakini bahwa tubuhnya ada yang sakit, gitu. Lalu meyakini bahwa dirinya sudah tidak ada atau meninggal di dunia ini. Nanti disesuaikan dengan isi dari waham yang dialami oleh klien. Oke. Nah, pertanyaan yang bisa digunakan ya untuk mengkaji waham adalah pasien memiliki pikiran atau isi pikir yang berulang-ulang. Ya, ini diyakini ya, jadi keyakinan yang salah dan diungkapkan secara berulang-ulang. Apakah pasien takut terhadap objek? Ya, jadi tanyakan kepada pasien, apakah dia takut terhadap objek tertentu? Ya. Apakah pasien pernah merasakan bahwa benda-benda di sekitarnya aneh? Lalu, apakah pasien pernah merasa bahwa dia berada di luar tubuhnya? Lalu tanyakan pula, pasien pernah merasa diawasi atau dibicarakan oleh orang lain? Ya, ini juga perlu dipertanyakan ke pasiennya. Ya. Apakah pasien pernah berpikir bahwa pikiran atau tindakannya dikontrol oleh orang lain? Ya. Ini yang perlu dipertanyakan sesuai dengan isi dari wahamnya pasien kita. Oke. Nah, perlu diperhatikan teman-teman sekalian bahwa dalam mengkaji, teman-teman harus mendengarkan dan memperhatikan semua informasi yang diberikan tentang waham. Ya. Jadi untuk mempertahankan bina hubungan saling percaya dengan pasien waham, jangan pernah menyangkal atau menolak keyakinan pasien.
ya, tetapi tidak juga kita mengikuti isi dari waham pasien, ya. Jadi kita tidak menyangkal dan tidak menolak, oke, dan juga tidak mengikuti isi dari waham pasien, oke. Nah, bila diperoleh dari salah satu data yang tadi kita jelaskan di awal, maka kita bisa menetapkan diagnosis waham. Ya, data yang kita peroleh bisa data objektif yang kita lihat langsung dan data subjektif yang dikatakan oleh pasiennya. Oke. Nah, tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan untuk pasien adalah yang pertama, pasien mampu berorientasi kepada realita. Tapi ini dilakukan secara bertahap. Ya, pasien mampu berorientasi dengan orang, ya, lingkungan tempat tinggal pasien, ya, lalu dapat memenuhi kebutuhan melalui aktivitas. Ya, yang terakhir, tujuan kita untuk pasien waham adalah pasien mampu menggunakan obat sesuai dengan prinsip demam benar. Oke. Tindakan keperawatannya yang pertama adalah untuk pasien, ya, bina hubungan saling percaya. Itu harus, ya, karena untuk terapi bisa masuk kita harus ada trust dengan klien atau pasien kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan salam, berjabat tangan, ya, menjelaskan tujuan dari interaksi yang akan dilakukan, membuat topik, kontrak, waktu, ya, setiap kali bertemu pasien. Apalagi dengan pasien waham, ini harus jelas sekali kontrak, topik, dan waktunya. Ya, agar pada saat pasien keluar atau pasien mengalir dengan wahamnya, kita bisa mengembalikan kepada kontrak di awal komunikasi kita dengan pasien. Ya, selanjutnya tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan adalah tidak mendukung dan tidak membantah dari wahamnya. Ya, lalu yakinkanlah bahwa pasien dalam keadaan aman. Jadi walaupun dia bercerita tentang wahamnya yang sangat membahayakan dan lain sebagainya, tapi yakinkanlah pasien kita dalam keadaan aman. Ya, lalu teman-teman bisa mengobservasi itu, ya, terhadap pengaruh dari waham terhadap aktivitas yang mengganggu di sehari-hari kehidupan pasien. Ya, apakah ada aktivitas terganggu, ya, seperti kebersihan diri, makannya, ya, yang terganggu karena pengaruh dari wahamnya. Oke. Lalu diskusikan kebutuhan psikologis atau emosional yang tidak terpenuhi. Ya, jadi ada rasa aman, ya, rasa pengen diperhatikan, rasa ingin merasa ada orang yang bisa mendengarkan, itu kebutuhan psikologis dan emosional yang harus dibantu untuk dipenuhi. Oke. Nah, lalu jika pasien terus membicarakan wahamnya, maka dengarkanlah, ya, dengarkanlah. Jadi dikunci di waham ini adalah mendengarkan secara aktif, ya. Mendengarkanlah tanpa memberikan dukungan dan tanpa menyangkal pasien, ya. Oke. Berikan pujian bila penampilan atau orientasi pasien itu sesuai dengan realitas. Jadi sekali waktu jika pasien mampu menampilkan kesehariannya yang sesuai dengan realitas, maka berikanlah pujian. Oke. Selanjutnya adalah diskusikan kemampuan realistis yang dimiliki. Kira-kira apa kemampuan yang memang real, ya, yang nyata. Anjurkan melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan. Jadi setelah dia bisa mengidentifikasi kemampuan positif yang dimiliki atau kemampuan realistis yang dimiliki, maka kita bisa melakukan aktivitas tersebut bersama pasien. Ya, tingkatkan aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan emosional. Ya, berbicaralah dalam konteks realita. Ya, beri pujian, ya, apabila mampu melakukan kemampuan positif yang sesuai dengan realita. Oke, baik. Selanjutnya adalah bantu pasien untuk mengenal, ya, penggunaan obat antipsikotik yang digunakan. Jadi baik itu manfaatnya, dosisnya, efeknya, ya, waktunya, ya, serta cara minumnya yang benar itu kita perlu jelaskan. Lalu diskusikan kepada pasien akibat bila berhenti minum obat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, keluarga kita dalam merawat pasien gangguan jiwa tidak terlepas dari keluarga. Oke, keluarga kita mengidentifikasi kebutuhan keluarga akan bagaimana cara merawat pasien dengan waham. Ya, yang pertama adalah keluarga dapat mengidentifikasi waham. Keluarga mampu memfasilitasi pasien untuk memenuhi kebutuhan yang dipenuhi oleh wahamnya. Lalu keluarga mampu mempertahankan program pengobatan secara optimal. Ya, apa yang kita lakukan teman-teman untuk keluarga? Yang pertama adalah diskusikan dengan keluarga, ya, tentang waham. Bagaimana sih waham itu, pengertian, tanda dan gejala dan lain sebagainya kita sampaikan kepada keluarga. Ya. Lalu diskusikan cara merawat pasien waham. Tadi, ya, kita sudah bisa tuh di awal. Kita sudah bahas terkait dengan bagaimana cara merawat pasien waham. Ya. Lalu itu juga perlu dilatih bersama-sama dengan keluarga. Ya. Lalu follow up dan keteraturan pengobatan.
Ini juga harus penting dan disampaikan kepada keluarga bahwa pengobatan itu penting dan berkelanjutan. Ya, lingkungan yang tepat untuk pasien juga perlu. Ya, jadi bisa memodifikasi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang nyaman, ya, tidak penuh dengan stresor. Lalu diskusikan tentang obat pasien, diskusikan tentang kondisi pasien yang perlu konsultasi segera. Jadi kalau ada keadaan-keadaan yang emergensi, keadaan-keadaan yang memang butuh tindakan segera, maka keluarga harus diberitahu tanda dan gejalanya seperti apa, dan ini butuh pelayanan lanjutan. Ya, oke. Baik, evaluasi yang diharapkan adalah dari pasien mampu mengungkapkan keyakinan sesuai dengan kenyataan. Ya, pasien dapat berkomunikasi sesuai dengan kenyataan. Lalu pasien juga dapat menggunakan obat secara benar. Ini adalah target yang ingin kita capai. Ya. Lalu untuk keluarga sendiri, keluarga diharapkan mampu untuk mengungkapkan keyakinan, ya, sesuai dengan kenyataan untuk membantu pasien. Ya, membantu pasien melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan pasien sendiri. Ya, keluarga membantu pasien menggunakan obat dengan benar. Ya. Baik, ini ada salah satu gambar yang kita bisa lihat dari berbagai sudut. Ya, oke. Baik, teman-teman sekalian, tersenyum kita semua dan kita tetap semangat belajar. Terima kasih, teman-teman sekalian. Itu sedikit pemaparan dari saya terkait dengan asuhan keperawatan pada diagnosa waham. Baik, teman-teman sekalian. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Saksikan merawat jiwa selanjutnya untuk diagnosis keperawatan jiwa yang lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, selalu merawat kesehatan diri baik fisik maupun jiwa. Salam sehat, salam merawat jiwa.